Halo, sebelum berlayar, untuk mencari tahu apa sih pendekatan psikologi individual New Freudian Edward Adler itu, gimana kalau kita mengenal dulu nih, siapa sih Edward Adler itu? Edward Adler lahir di Wina pada tanggal 9 Februari 1870. Ia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Ia adalah seorang psikolog, dokter, sekaligus pendiri aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior atau rendah diri sebagai elemen penting dalam mengembangkan pendekatan psikologi individual. Edward Adler menganggap manusia merupakan individu yang utuh, bukan seperangkat elemen. Mulanya Edward Adler itu bergabung dengan Freud, namun dia memiliki pendapat yang menyimpang dari Freud sendiri yang mengakibatkan Adler mengundurkan diri dari kelompok tersebut. Kemudian Adler mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psikologi. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri atau inferior. Neo-Freudian adalah orang-orang atau pemikir yang setuju dengan banyak prinsip dasar dari psikoanalisa Sigmund Freud, tapi kemudian mereka punya pendapatnya sendiri. Psikologi individual adalah psikologi yang memandang bahwa individu terdiri dari satu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi atas aspek-aspek id, ego, ataupun superego. Psikologi individual menekankan kepada keunikan kepribadian individu. Adler berpendapat bahwa setiap orang merupakan konfigurasi unik dari sifat-sifat, nilai-nilai, dan motif-motif yang dimilikinya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep utama yang dikembangkan dalam psikologi individual yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, perasaan inferior atau sumber perjuangan manusia. Adler percaya bahwa perasaan inferior ini selalu ada dan menjadi sebuah tenaga pendorong bagi perilaku manusia. Yang kedua, perjuangan untuk menjadi superior atau kesempurnaan. Perasaan inferior ini adalah sumber dari motivasi dan perjuangan, yang mana menurut Adler manusia bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang ketiga, gaya hidup. Tujuan utama dari gaya hidup itu sendiri adalah untuk mencapai superioritas. Untuk mencapainya dilakukan melalui cara yang berbeda-beda dengan mengembangkan pola perilaku, kebiasaan, dan karakteristik yang mana hal tersebut oleh Adler disebut dengan gaya hidup. Yang keempat, kekuatan kreatif diri. Mungkin kita mendapati adanya inkonsekuensi dalam pendapat Adler. Tapi di satu sisi, Adler menyatakan bahwa kita yang mengontrol nasib kita, bukan kita yang menjadi korban dari sebuah nasib. Yang kelima, dominan mendapatkan penghindaran dan berguna secara sosial. Adler menjelaskan beberapa masalah yang bersifat universal dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, masalah yang berkaitan dengan perilaku kita terhadap orang lain. Yang kedua, masalah pekerjaan. Yang ketiga, masalah cinta. Nah, yang keenam, minat sosial. Adler percaya bahwa penerimaan terhadap orang lain akan dijumpai dalam hidup kita. Minat sosial didefinisikan dengan potensi dalam diri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi ataupun tujuan sosial. Nah, yang ketujuh, urutan kelahiran. Menurut Adler, urutan kelahiran memberikan pengaruh sosial yang sangat besar pada masa kekanak-kanakan, yang dimana kita membuat gaya hidup. Menurut Adler, ada 4 situasi yang berkaitan dengan urutan kelahiran, yaitu yang pertama anak pertama, yang kedua anak kedua, yang ketiga anak paling muda, dan yang keempat anak tunggal. Nah, yang terakhir, yang ke-8, tipe psikologis. Walaupun bagi Adler semua neurosis adalah masalah kepentingan sosial yang tidak memadai,
Ia mencatat 4 tipe yang dapat dibedakan berdasarkan tingkatan keterlibatan energi yang berbeda-beda. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, tipe yang berkuasa; yang kedua, tipe yang bersandar; yang ketiga, jenis yang menghindari; yang keempat, jenis yang berguna secara sosial. Terdapat 7 prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Yang pertama adalah rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Yang kedua adalah superior. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesannya. Manusia selalu menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. Yang ketiga adalah gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut gaya hidup. Gaya hidup ini terdiri dari dorongan diri sendiri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Yang keempat adalah diri kreatif. Diri kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang kelima adalah diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia dapat merencanakan bahkan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Yang keenam adalah tujuan semu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu dikarenakan dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan ini berisi tentang sebuah harapan yang menggerakkan kekuatan tingkah laku manusia. Yang ketujuh adalah minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang prediksi perilaku manusia menurut psikologi individualnya Alfred Adler. Prediksi bukanlah sisi kekuatan Adler, disebabkan 2 alasan yang dapat dilukiskan dari inti sistemnya, yakni teori Adler yang memiliki sifat unik dan tekanan. Pertama, prediksi pribadi. Secara pribadi, yang mungkin dilakukan adalah menerima alasan Adler mengenai pola perilaku yang muncul dan menjadi gaya hidup, khususnya mengenai posisi seseorang dari keluarganya. Contohnya sebagai anak sulung, anak bungsu, anak tengah, atau bahkan anak tunggal. Contoh simpelnya seperti anak bungsu yang cenderung memiliki sifat yang lunak, acuh, dan mampu menyesuaikan diri. Yang kedua, prediksi ilmiah. Teori Adler dimasukkan ke dalam wilayah penelitian hanya sedikit, yakni hanya terbatas pada konsep dan kedudukan urutan anak dalam keluarganya dan gaya hidupnya yang terbentuk karena statusnya itu. Meskipun dikatakan Adler bahwa anak pertama cenderung bersifat pada setiap keluarga, namun yang penting diamati bahwa status anak dalam keluarganya tentu mempunyai dampak yang kuat atas kepribadiannya dan tergantung pada lingkungan keluarga. Nah, Adler sendiri tidak menetapkan aturan ataupun metode yang ketat. Pendekatan ini lebih informal ketimbang Sigmund Freud. Adler menyarankan untuk si pasien dan si terapis duduk berhadapan secara langsung, serta mengurangi frekuensi kontak antara pasien dan dokter selama 1 atau 2 kali seminggu dengan tujuan untuk membangun kepercayaan antara terapis dan si pasien. Serta yang kedua, terapis di sini membantu si pasien untuk lebih mengenali seperti apa sih permasalahan yang dirasakannya. Di sini terapis tidak memutuskan keputusannya, melainkan hanya membantu atau menyarankan si pasien untuk bisa merasa lebih baik lagi serta memberikan wawasan berkaitan dengan kondisinya saat ini. Kasih ya udah nonton, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Bye.
Manusia itu utuh, bukan? Pertama adalah rasa rendah diri. Adler. Definisi teori kepribadian Alfred terdapat 7 prinsip teori kepribadian bahwa manusia dilahirkan dengan rasa rendah diri. Perasaan ini bermula dari gak lucu. Begitu Kamu mau nyingkirin aku? Nggak bisa, say. Gue cuma mencoba nyelesain apa yang ada di depan mata aja. Dan akhirnya itu membuat gue hidup dengan pola pikir yang penting hari ini selesai.